Piala Asia, Thailand diambang lolos ke 16 besar. Kalah dari Bremen, Tuchel ngamuk nyalahin tim. Rencana transfer City terancam bocor ke MU, Mourinho pertimbangkan latih Napoli. Xavi, Madrid menang dibantu wasit. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris, Liverpool menang besar 4-0 atas tuan rumah Bournemouth. Tampil tanpa Mo-Salah bukan masalah bagi The Reds. Tugas mencetak gol langsung diemban oleh duo Darwin Núñez dan Diogo Jota yang masing-masing mencetak brace di laga ini. Dengan tambahan 3 poin, Liverpool berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 48 poin. Selisih 5 poin dari Manchester City di urutan kedua. Di laga lain, West Ham United justru ditahan imbang oleh Sheffield United dengan skor 2-2. Dua gol West Ham dicetak oleh Maxwell Cornet di menit 28 dan James Ward-Prowse menit 79. Sementara gol balasan Sheffield lahir dari aksi Breton Diaz di menit ke-44 dan Oliver McBurnie di penghujung laga. Dengan hasil ini, The Hammers tetap berada di urutan 6 klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan The Blades tak beranjak dari dasar klasemen. Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona berhasil menundukkan tim tuan rumah Real Betis dengan skor 4-2. Gol Barcelona lahir dari hat-trick Ferran Torres menit 21, 48, dan 90+2, serta 1 gol dari Joao Felix menit 90. Sementara 2 gol Betis dicetak oleh Isco menit 56 dan 59. Dengan kemenangan ini, La Blaugrana menyalip Athletic Bilbao untuk mengisi posisi 3 klasemen sementara La Liga. Sementara Betis tertahan di peringkat 9. Girona kembali menunjukkan superioritasnya dengan menang 5-1 dari Sevilla. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Isaac Romero menit 10, Girona bangkit melalui hat-trick Artem Dovbyk menit 13, 15, 19, serta 2 gol lagi dari Viktor Sigankov menit 56 dan Christian Stuani menit 89. Dengan hasil ini, Girona kembali memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan perolehan 52 poin, selisih 1 poin dengan El Real. Sedangkan dari Serie A, Juventus juga kembali memuncaki klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Lecce dengan skor 3-0. Gol skuad asuhan Max Allegri dikreasi oleh Dusan Vlahovic menit 59 dan 68, serta 1 gol dari Gleison Bremer menit 85. Di Piala Afrika 2023, Timnas Maroko dengan mengejutkan ditahan imbang oleh Timnas Kongo dengan skor 1-1. Dilansir Sky Sport, Maroko mencetak gol lebih dulu melalui Achraf Hakimi menit 6. Tetapi tim favorit juara dikejutkan dengan perlawanan Republik Demokratik Kongo. Menit 76, akhirnya Kongo menyamakan kedudukan lewat aksi striker Stuttgart, Silas. Dengan hasil ini, Maroko gagal lolos ke fase gugur lebih cepat karena kini posisi mereka belum aman. Di Piala Asia 2023, Timnas Thailand beri kejutan. Setelah menang 2-0 atas Kyrgyzstan, kini skuad Gajah Perang mampu menahan imbang Oman dengan skor 0-0. Thailand jadi tim Asia Tenggara yang belum terkalahkan di turnamen ini. Dilansir media Indonesia, dengan raihan 4 poin, Thailand hampir dipastikan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Thailand kini berada di peringkat kedua dan memiliki kemungkinan besar untuk lolos jika Oman gagal menang lawan Kyrgyzstan di pertandingan pamungkas. Bayern Munchen mengalami kekalahan yang mengejutkan atas tim tamunya Werder Bremen. Skuad asuhan Thomas Tuchel harus mengakui keunggulan Bremen dengan skor 1-0. Dilansir Gol, kekalahan ini membuat sang pelatih kesal. Tuchel merasa timnya bermain seperti tim yang tak berambisi meraih gelar. Sering kalah duel, kewalahan saat menghadapi serangan balik, dan minim koordinasi di lapangan. Ia juga menyalahkan Harry Kane yang gagal mengkonversikan beberapa peluang. Meski Newcastle United dikabarkan enggan melepas Kieran Trippier,
Di bursa transfer musim dingin kali ini, Bayern Munchen tetap berusaha untuk menggoda. Dilansir The Guardian, pihak Munchen kabarnya ingin menguji komitmen The Magpies dengan mengajukan tawaran kedua yang lebih tinggi untuk Trippier. Apalagi Newcastle memang harus melepas beberapa pemain agar tak bermasalah dengan FFP. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Bayern. Tottenham kabarnya tak mau buru-buru melepas pemainnya di bursa transfer musim dingin kali ini. Itu dibuktikan dengan sikap mereka yang menolak berbagai bentuk pendekatan Arab Saudi terhadap sejumlah pemainnya. Dilansir Talksport, baru-baru ini yang digoda adalah Emerson Royal. Spurs pun dikabarkan menolak tawaran dari beberapa klub Arab Saudi termasuk tawaran senilai 21 juta pounds atau setara 416 miliar rupiah dari Al Nassr. Menurut laporan, Ange Postecoglou masih senang dengan performa pemain Brazil itu. Ia ingin Emerson jadi bagian tim setidaknya hingga akhir musim. Dengan disepakatinya kepindahan Omar Berada ke Manchester United, itu menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa di tubuh Manchester City. Dilansir Daily Star, pihak City khawatir kalau Omar akan membocorkan rencana transfer tim dalam beberapa tahun ke depan kepada Manchester United. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan transfer City akan terganggu dan United bisa jadi ancaman yang cukup berat bagi City di bursa transfer. Setelah dipecat dari AS Roma, Jose Mourinho dikabarkan belum mau meninggalkan Serie A. Ia mencari kemungkinan untuk melatih klub Serie A lain musim depan. Dilansir Football Italia, setelah resmi berpisah dengan Roma, pelatih 60 tahun itu kabarnya akan melakukan pertemuan dengan pihak Napoli. Sang agen, yakni Jorge Mendes, sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, beberapa hari setelah pemecatan. Menurut laporan, pertemuan Mourinho dengan pihak Napoli akan dilaksanakan minggu depan. Selain membawa Juventus memuncaki klasemen Liga Italia, kemenangan 3-0 atas Lecce jadi kemenangan yang berharga bagi pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Seperti apa yang ditawarkan Football Italia, kemenangan tersebut menjadikan Allegri sebagai pelatih ketiga yang mampu mencatatkan 300 kemenangan di Serie A. Catatan itu hanya kalah dari Nereo Rocco dan Giovanni Trapattoni. Menariknya, hasil kemenangan itu diraih Allegri hanya dalam 491 laga. Lazio dikabarkan sedang mengatur siasat untuk membawa pulang Antonio Candreva dari Salernitana. Dilansir Football Italia, pelatih Lazio Maurizio Sarri meminta langsung kepada manajemen untuk mendatangkan lagi Candreva. Menurutnya, kedewasaan dan pengalaman sang pemain bisa membantu Lazio untuk berkembang musim ini. Sang pemain pun terbuka dengan kesempatan ini. Masalahnya Salernitana enggan kehilangan Candreva di pertengahan musim. Mereka berniat untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Tindakan rasisme yang diterima penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, telah menimbulkan berbagai macam respon. Ada yang turut prihatin, dan ada juga yang tiba-tiba ingin memberikan kewarganegaraan Italia. Dilansir Football Italia, wali kota Udine, Alberto Felice De Toni, secara pribadi mengusulkan gagasan untuk menawarkan kewarganegaraan kehormatan kepada Maignan setelah mengalami pelecehan rasial oleh beberapa penggemar Udinese. Ini jadi salah satu bentuk minta maaf atas kelakuan buruk masyarakatnya. Real Madrid mengalami hari yang berat saat menghadapi tim papan bawah La Liga Almeria. Sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu, Madrid akhirnya bangkit. Dilansir Gol, Real akhirnya menang dramatis 3-2 usai nyaris dipermalukan oleh juru kunci La Liga. Dani Carvajal jadi pahlawan di pertandingan ini melalui golnya di menit 90+9. Berkatnya, Madrid tak jadi menanggung malu di hadapan publik Santiago Bernabeu. Kemenangan dramatis Real Madrid atas Almeria mengundang komentar dari pelatih rival Xavi Hernandez. Menurutnya, Almeria sangat dirugikan karena Madrid dibantu oleh wasit di pertandingan tersebut. Dilansir Football Espanya, Xavi merasa ada beberapa hal janggal yang terjadi di laga tersebut. Salah satunya penggunaan VAR yang tidak merata dan gol Vinicius yang tak dianulir. Pemain asal Brasil itu terlihat menggunakan tangannya untuk mencetak gol penyeimbang. Melihat laga ini, Xavi kian meragukan kinerja wasit La Liga. Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tanpa melalui duel lawan Jepang asal beberapa skenario ini berjalan sesuai rencana. Dilansir Bola Sport, Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke babak berikutnya asal Qatar wajib menang atas Cina dan India versus Suriah serta Palestina versus Hong Kong harus berakhir imbang. Jika Qatar menang, siapapun yang menempati peringkat ketiga grup A bakal mengoleksi 2 poin. Jika Suriah dan Palestina imbang, maka mereka akan finish di urutan ketiga masing-masing grup dengan torehan 2 poin. Jumlah tersebut tak bisa menyalip Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin di klasemen peringkat 3 terbaik.
Manchester United telah diperingatkan untuk segera menjual Anthony yang masih punya nilai. Hal tersebut disarankan oleh mantan bintang mereka, Dwight York. York takut terulangnya situasi yang dialami oleh Anthony Martial. Kalau tak segera dijual, Anthony bahkan diprediksi York akan jadi Martial Part 2. Selain itu, Anthony juga telah dicap oleh sebagian publik Old Trafford sebagai salah satu pemborosan terbesar dalam sejarah transfer MU. Kevin De Bruyne bisa saja mendapatkan penghasilan besar hingga 1 juta pounds per minggu kalau ia gabung ke klub Saudi Pro League. Namun sayangnya, pemain Belgia berusia 33 tahun itu masih menyukai kehidupan di Etihad. Begitupun ketiga anaknya yang masih kecil. Keluarga De Bruyne bahkan menyebut Manchester sebagai rumah keduanya. Untuk itu, City kini ingin memberi penghargaan kepada keluarga De Bruyne atas kesetiaannya dengan menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 kepada De Bruyne. Newcastle telah menolak permintaan Atletico Madrid untuk meminjamkan striker Callum Wilson. The Magpies mau menerima tawaran Los Colchoneros asalkan dengan status permanen. Hal tersebut mirip dengan pendekatan Munchen terhadap Trippier yang juga ditolak oleh Newcastle karena hanya bersifat pinjaman. Anderson tak ingin menjelek-jelekan Saudi Pro League meskipun ia hanya bermain 6 bulan di sana. Anderson berharap kepergiannya dari Al-Ittifaq tidak mempengaruhi para bintang Eropa untuk mengurungkan niat melanjutkan karir Saudi Pro League. Anderson justru merasa terhormat memiliki kesempatan merasakan pengalaman bermain di liga yang jauh dari hingar-bingar kebisingan liga-liga Eropa. Gelandang timnas Inggris yang kini jadi calon pemain buangan Manchester City, Calvin Phillips, tampaknya akan segera bergabung dengan West Ham dengan status pinjaman. Langkah Phillips tersebut diyakini guna mendapat menit bermain lebih untuk bisa tembus skuad timnas Inggris di Euro 2024 nanti. Phillips kini segera bertolak ke London dan The Hammers berharap Phillips bisa tersedia untuk debut di kandang sendiri melawan Bournemouth pada tanggal 1 Februari 2024 mendatang. Kylian Mbappe telah mengirimkan pesan dukungan kepada kiper Prancis Mike Maignan setelah kiper AC Milan itu menjadi korban dugaan nyanyian rasis kala melawan Udinese di Serie A. Diposting di X pribadinya, Mbappe berkata, "Anda sangat jauh dari kesendirian Mike, kami semua bersama Anda, tidak ada tempat untuk rasisme." Untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan timnas Jepang di Piala Asia 2023, Kaoru Mitoma melakukan latihan ringan dengan melakukan beberapa tembakan di tengah proses pemulihan cederanya. Mitoma diketahui terus berkejaran dengan waktu untuk sembuh total demi bisa membela negaranya kontra timnas Indonesia dalam partai hidup mati grup D Piala Asia. Media Vietnam VTV menghibur diri dengan mengunggah video timnas Vietnam ketika membantai timnas Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Hal ini dilakukan usai Vietnam baru saja takluk di tangan timnas Indonesia dalam laga fase grup Piala Asia 2023. Kasihan Vietnam ya. Ada rumor yang beredar bahwa timnas Jepang bakal sengaja mengalah dari timnas Indonesia demi menghindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya kalau menang atas Indonesia dan otomatis finish sebagai runner-up grup D, Jepang akan menantang juara grup E yang kemungkinan ditempati musuh terberat mereka, Korea Selatan. Sementara jika merebut status peringkat 3 terbaik, Jepang hanya akan bersua juara grup A atau B yang kemungkinan diisi Qatar maupun Australia. Timnas Indonesia mendapatkan 1 hari bebas jelang laga penentuan melawan Jepang di Piala Asia. Hari bebas tersebut tepatnya diberikan pada hari Minggu 21 Januari 2024. Usut punya usut, pelatih Shin Tae-yong sengaja memberikan waktu bebas tersebut agar para pemain lebih merasa rileks dan fit 100% jelang melawan Jepang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!